Orang yang memandang dengan pandangan yang tajam, yang sinis kepada kedua orang tuanya. Wa man adkhala 'alaihima ma yuhzinuhuma faqad aqahuma. Subhanallah. Kata Mujahid, barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya sedih, berarti dia telah durhaka kepada kedua. Barang siapa yang memasukkan kesedihan ke dalam hati kedua orang tuanya, dia telah durhaka kepada mereka. Bahkan ucapan Ka'ab al-Ahbar ketika ditanya tentang perkara al-uquq, kedurhakaan kepada orang tua, apa kata beliau? Idza amaraka waliduk bi syai' falam tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memerintahkanmu dengan satu perintah, apabila kedua orang tua memerintahkan engkau dengan satu perintah, kemudian engkau enggan taat, enggak mau taat, faqad aqaqtahuma al-uquqa kullaha. Engkau telah melakukan berbagai macam kedurhakaan. Subhan satu ikhwatalim, enggak mau taat saja, kata Ka'ab al-Ahbar, engkau telah melakukan berbagai macam bentuk kedurhakaan. Makanya ikhwatal iman, kadang keburukan yang kita dapatkan itu akibat rasa jengkel orang tua kita. Di saat orang tua kita jengkel, orang tua kita marah, orang tua kita emosi, di saat itu terucaplah ucapan yang itu adalah doa yang sangat mustajab. Kemudian kita mendapatkan nasib yang buruk. Akibatnya doa orang tua kita. Salah satu yang paling menakutkan bagi seorang anak itu adalah doa kedua orang tua. Doa buruk kedua orang tuanya itu paling menakutkan bagi seorang anak. Kalau anak itu tahu betapa bahayanya doa buruk orang tua kepada anak. Tanya orang tua ini banyak-banyak. Ya, kayak orang Arab, aslahakallah, hadakallah. Semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah memberikan petunjuk. Ya, tapi kalau kita temperamental sebagai orang tua bagaimana? Kadang ibu ya nggak bisa ngajar anaknya nggak paham, bodoh-bodoh katanya. Kamu bodoh-bodoh sudah katanya. Ya, karena sabarnya tipis sekali. Ya, kecap beli katanya, cepat-cepat besar dan cepat kamu pergi ke Malaysia carikan saya duit. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihim. 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Yang ketiga, wa da'watul walid atau wa da'watul walidaini ala waladaihima, doa orang tua, doa kejelekan orang tua terhadap anaknya. Hadis ini riwayat al-Imam Abu Daud, al-Imam Tirmidzi dan al-Imam Ibnu Majah rahimahumullahu taala jami'an. Kemudian hadis yang kedua, wa an Tailasah ibni Mayyas, dari Tailasah ibn Mayyas. Ini orang-orang dulu ini ya kayak nama kayak kita dianggap nama perempuan. Ya. Tailasah ibn Mayyas, nama laki. Qala kuntu ma'an najadat. Dahulu aku bersama kelompok An-Najadat. An-Najadat ini ikhwatal iman, salah satu kelompok Khawarij. Nanti akan kita bahas dia, yang punya pemikiran yang menyimpang. Dia mengatakan, aku dahulu bersama kelompok An-Najadat, salah satu kelompok Khawarij. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Kemudian aku melakukan beberapa dosa
yang aku tidaklah menganggapnya kecuali itu pasti dosa besar. Kata Tailasa ini, saya telah melakukan dosa-dosa yang saya tidak menganggapnya kecuali apa? Dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Kemudian aku ceritakan itu kepada Abdullah bin Umar. Ini bagaimana orang yang tidak tahu ilmu, dia datang kepada ahlinya. Dan kita tahu ya, Abdullah bin Umar ini luar biasa. Kalau dia safar bersama Nabi, selalu diperhatikan betul gerak-gerik tingkah laku Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat para jamaah, Nabi pernah singgah suatu tempat kemudian kencing di tempat itu. Beliau juga ketika safar dia singgah di tempat itu dan kencing di situ. Saking ittiba'nya kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya kepada, dia cerita kepada Abdullah bin Umar. Qala wa ma hiya? Apa dosamu itu? Dosa apa yang telah perbuat? Qultu kadza wa kadza. Dosa begini dan begini. Qalat laysat hadhihi minal kabair. Dosa ini bukan termasuk dosa besar. Ini bahayanya mengambil kesimpulan sendiri. Para jamaah, kalau antum tidak paham tentang suatu perkara, jangan menyimpulkan sendiri. Kembali kepada orang yang berilmu. Dia mengatakan, saya melakukan dosa yang saya yakin dosa itu pasti dosa besar, kata Tailasa. Kemudian ditanyakanlah dosa-dosa itu, disebutkan satu persatu. Oh bukan, dosamu itu bukan dosa besar. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Hunna tis'un. Dosa besar itu diantaranya ada 9. Al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Nah, Sul, apa makna syirik kepada Allah? Ini sering Sul ngaji ini, coba dites dulu. Iya. Bengkah hanya lam ilmu nih. Nah, Sul, bismillah Sul. Mempersekutukan dengan yang dengan yang lain. Baik. Sebagaimana jawaban Nabi SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah sedangkan Ia menciptakanmu. Luar biasa, berarti sultama ilmu nih. Baik, barakallahu fiik. Kemudian dikatakan wa qatlu nasamatin, membunuh jiwa tanpa hak. Wal firaru min az-zahfi, lari dari medan perang. Wa qadful muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina. Wa aklur riba, memakan riba. Pertanyaan, ini faedah. Kenapa Nabi mengatakan makan riba? Kenapa Nabi nggak makan make riba? Kenapa Nabi mengatakan aklur riba? Kenapa nggak beli tanah dengan riba, beli rumah, buat rumah dengan riba? Kenapa nggak dibahasakan dengan bahasa yang lain? Kenapa dibahasakan dengan memakan hasil riba? Nah, saya bisa jawab, ikhwatal iman. Kenapa Nabi membahasakannya dengan memakan riba? Kenapa nggak pakai bahasa yang lain, menggunakan hasil riba? Kenapa enggak? Disebutkan oleh para ulama kita, karena mayoritas pemanfaatan riba itu adalah dengan cara dimakan. A'zamu wujuh intifa'ir riba bil akl. Mayoritas penggunaan hasil riba itu dengan apa? Dengan cara dimakan. Sehingga dibahasakan dengan apa? Aklur riba. Kalau sekarang kan lebih eranya lebih maju lagi, berbagai macam apa? Pemanfaatan. Baik, kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjidi, melakukan dosa di Masjidil Haram. Sudah berapa ini? 7. Kemudian walladhi yastashir, orang yang melakukan sihir.
kemudian wa bukaul walidaini minal uquq, menjadikan kedua orang tua menangis termasuk kedurhakaan. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya kepada lelaki ini, Failasah. Ya. Abdullah bin Umar bertanya kepada Failasah, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Apakah engkau takut kepada neraka dan ingin masuk surga? Qultu i wallah, tentu demi Allah. Qala ahayyun waliduk, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, saya masih punya seorang ibu. Lihat ya kata liman, Abdullah bin Umar ketika mendengar cerita tentang dosa yang dilakukan oleh Failasah ini, dia ditanya tentang orang tuanya, persis dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas pada pertemuan yang lalu. Apakah ibumu masih apa? Masih hidup. Qala fa wallahi, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am latadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ira. Apabila engkau berlemah lembut tutur katamu kepadanya, engkau mempersiapkan hidangan makanan baginya, engkau pasti akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Selama engkau berlemah lembut bahasamu dengannya, kau persiapkan hidangan makan baginya, engkau pasti akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Baik, di sini ada beberapa faedah. Di antara faedahnya, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di sini an-najadat salah satu kelompok dari kelompok Khawarij. Kelompok dari kelompok Khawarij. Yattabi'una rajulan yuqalu lahu Najdah, yang mengikuti seorang lelaki. Jadi pengikut kelompok yang mengikuti pemikiran seorang yang bernama Najdah ibn Amir. Ini pencetusnya ini, atau pendirinya. Maka pengikutnya disebut An-Najadat. Walaha aqaidu fasidatun minha, di antara dia memiliki akidah yang rusak, di antaranya adalah annal 'abda idza waqa'a fi saghiratin wa asarra 'alaiha, bahwasanya seorang hamba apabila jatuh ke dalam dosa kecil dan terus-menerus melakukan dosa kecil itu, kana kafiran musyrikan, ia dihukumi kafir musyrik. Ini diantara rusaknya keyakinan apa? Kelompok apa namanya? An-Najadat. Lihat, pelaku dosa kecil nih, pada yang bukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa kecil, terus-menerus melakukan dosa kecil, dia dihukumi apa? Kafir musyrik. Wa idza waqa'a fi kabiratin fahuwa kafirun musyrik. Jatuh ke dalam dosa besar juga kafir musyrik. Maka mereka ini segulu, ekstrim dalam menghukumi pelaku dosa kecil dan pelaku dosa besar. Apa namanya? An-Najadat. Baik. Maka lihat ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita mengingat bagaimana besarnya pengaruh apa? Siapa tempat kita bergaul ini para jemaah. Lihat, dia mengatakan kuntu ma'an najadat, dulu saya bersama kelompok Najadat. Yang kita sebutkan akidahnya tadi ikhwatal iman, sehingga Failasah ini masih apa? Terpengaruh dengan pemikiran itu. Dosa-dosa yang ia lakukan dikatakan oleh Ibnu Umar sebagai dosa apa? Dosa kecil, tapi dia menganggap itu sebagai apa?
dosa besar. Subhanallah. Makanya faedah yang kedua kata Syekh di sini, wa hadza fihi anna sahiba lahu ta'thirun ala sahibihi. Di antara faedah asar ini adalah teman memiliki pengaruh yang luar biasa kepada temannya. Siapa teman kita bergaul dan punya apa? Pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Dia mengatakan kuntu ma'an najadat, saya dulu bersama kelompok najadat. Tidak dia mengatakan apa? Saya memiliki pemikiran seperti najadat. Tidak, saya bergaul dengan mereka. Sering duduk, sering interaksi, akhirnya terkena syubhat-syubhatnya. Ketika dia jatuh ke dalam dosa itu, dia menganggap dosanya adalah dosa apa? Dosa besar. Baik. Kemudian kata Syekh, faman sahibah mutasyaddidan mutanatti'an fi dinillah awrathahu syiddah. Barang siapa yang bergaul dengan orang yang pemikirannya ekstrim, radikal dalam beragama, maka ia akan mewarisinya sikap ekstrim dan